Mulai sekarang, aku tidak menyukaimu lagi. Bab 390. Darwin dengan kecepatan tercepat bergegas ke tempat di mana Sandoro ditahan. Dalam waktu singkat, dia sudah memikirkan berbagai macam kemungkinan atas kematian Sandoro. Jika Sandoro tidak bunuh diri, kalau begitu, siapa yang dapat membunuhnya di dalam selnya yang ketat di wilayah militer kota Pasir Bumi? Dan bahkan anak buahnya tidak menyadari apapun yang mencurigakan. Ketika Darwin bergegas ke tempat di mana Sandoro ditahan, Epa sudah kaget dan terpaku. Epa memandang Sandoro dengan mengenaskan tergeletak di atas tanah. Setelah pertama kali melihat Sandoro, Epa mengeluarkan suara teriakan. Dia lalu tidak bereaksi. Ekspresinya ketakutan dan kusam, pucat, dingin, berkeringat, menggigil. Pertama kali tatapan mata Darwin jatuh pada tubuh Epa. Dia dengan langkah besar melangkah maju dan membawanya masuk ke dalam pelukannya, menepuk punggungnya. Jangan takut. Apa yang dikatakan Darwin, Epa tidak bisa mendengarnya. Dia memeluknya, dia juga tidak bisa merasakannya. Matanya terus menatap Sandoro yang terbaring di atas tanah. Darwin melepaskan Epa dan mengikuti matanya yang menatap ke arah Sandoro yang tergeletak di atas tanah. Sandoro yang berbaring di atas tanah memiliki mata bundar. Kelopak mata hampir keluar dari matanya. Mulutnya juga sangat besar dan hampir bisa meletakkan sebuah telur. Pesan terakhir yang ditinggalkan Sandoro seperti sebelum kematiannya, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Kesengsaraan Sandoro bukan hanya ini. Lubang hidungnya juga berdarah. Darah masih mengalir dan tidak mengeras. Sepertinya masih bisa merasakan panasnya darah. Darwin bergegas ke depan dan menjelajahi suhu tubuh Sandoro. Dia menemukan bahwa dia masih memiliki suhu tubuh, yang berarti Sandoro meninggal pada saat sebelum Epa tiba. Darno, amankan tempat ini. Segera membiarkan tim inspeksi dan dokter forensik datang. Darwin bangkit dan sekaligus bawahannya keluar untuk melakukan sesuatu. Setelah selesai mengatakannya, dia memandang Epa yang masih terpaku dan melihat kengerian di matanya. Dan pada saat yang sama, melihat kemarahan di dalam mata Epa. Epa, Darwin baru saja memanggil nama Epa. Epa menoleh dan menatapnya dengan penuh amarah, melambaikan tangannya dan membantingnya ke atas wajah Darwin. Dia menatapnya dengan penuh kebencian dan dengan amarah Epa berteriak. Darwin, dia sudah dipenjarakan olehmu. Dia sudah tidak memiliki jalan belakang. Dia sudah tidak ada sisa banyak waktu untuk hidup. Dia hanya ingin melihatku untuk terakhir kalinya. Aku sudah datang, tetapi mengapa kamu mau melakukan ini? Darwin meraih tangan Epa dan berteriak. Epa, jangan sembarangan menuduh orang lain. Tenanglah dulu. Bukan kamu? Apakah ada orang lain yang bisa membunuh orang di dalam wilayah komandan medan perang? Hah? Epa berteriak lebih keras. Darwin, kamu beritahu padaku. Kenapa? Semua ini kenapa? Epa, kamu terus bicara omong kosong. Bahkan kamu pun akan kuhancurkan. Darwin erat-erat memegang tangan Epa dan menyeretnya keluar dari sel. Oke, maka kamu juga hancurkan aku. Jika kamu tidak menghancurkanku, berarti kamu seorang pecundang. Epa melompat dan berteriak. Sialan,
Apakah itu karena aku menyukaimu si bajingan ini, jadi kamu bisa melakukan apa saja terhadap orang yang aku cintai? Epa, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Wanita kecil ini biasanya tidak sebodoh ini. Kenapa ketika tiba di saat kritis begini, dia sebodoh babi? Membunuhku? Aku juga akan melihat siapa yang akan membunuh siapa. Epa mencoba melepaskan genggaman tangannya, tetapi dia terlalu ketat. Epa tidak bisa menyingkirkannya. Tidak bisa menyingkirkannya, Epa membuka mulutnya dan menggigit tangan Darwin. Dengan keras dia menggigit. Namun, bahkan jika dia menggigit seperti ini, tidak ada celah longgar baginya dalam perang. Tidak berefek pada Darwin, seolah-olah dia tidak merasakan sakit. Epa meluncurkan upaya yang kuat, dan itu seperti orang yang biadab. Memaksa untuk menggigit sepotong daging yang ada di tangan Darwin, barulah dia lega. Dia meludahkan daging di mulutnya, menyeka bibir yang ternoda darah, dan dengan amarah berkata, "Darwin, jika memprovokasiku lagi, aku akan membunuhmu." Tanpa memberikan kesempatan untuk Darwin membuka mulutnya, Epa melototinya dan dengan dingin berkata, "Darwin, kamu tidak perlu terlalu sombong. Aku bersumpah, mulai sekarang aku tidak akan menyukaimu, tidak akan menyukaimu lagi." Kata-kata Epa seperti duri tajam menghantam hati Darwin. Dulunya dia yang mengejarnya, tetapi barusan saja dia berkata bahwa dia tidak menyukainya, dan mulai sekarang dia tidak akan pernah menyukainya lagi. Dia menggigitnya, itu adalah cedera fisik. Itu benar-benar bukan apa-apa bagi pria kasar yang bergulir di tentara sepanjang tahun. Kebencian padanya di dalam tatapan matanya. Kata-kata dari mulut Epa, itu adalah yang paling menyakitkan. Tepat di tengah Darwin hilang fokus, Epa dengan sekuat tenaga melepaskan tangannya. Dia berbalik dan bergegas kembali ke dalam ruang tahanan sel dan berlutut di samping Sandoro. "Kakek, kamu harus melihat Epa. Epa datang untuk menemuimu. Tapi kenapa kamu tidak menunggu Epa lalu pergi begitu saja?" Kakek telah melakukan banyak hal buruk, bersalah pada banyak orang. Tetapi dia tetap saja kakeknya, orang yang mencintainya. Meskipun dia bersalah pada orang-orang di satu dunia, hanya baik padanya seorang. Sebelumnya, kakek selalu berkata kepadanya, Epa, kamu itu bintangnya kakek." "Epa, suasana hati kakek benar-benar terkontradiksi. Aku harap kamu cepat tumbuh dan tumbuh dewasa. Berharap kamu bisa dewasa lebih awal. Di satu sisi, kakek juga berharap kamu jangan tumbuh begitu cepat. Jadi kakek terus melindungimu. Epa, selama aku melihatmu, suasana hati kakek akan selalu baik." Pada saat ini, apa yang bisa dipikirkan Epa dalam benaknya adalah bahwa kakeknya baik padanya, dan dia tidak bisa memikirkan hal-hal jahat yang telah dilakukan kakek. Tetapi bahkan jika dia melakukan banyak hal buruk, dia harus pergi ke prosedur normal untuk menghadapinya, dan bukan menghukumnya seperti ini. Bertahun-tahun yang lalu, orang tua kandungnya dieksekusi. Apakah juga kondisi seperti ini? Pernahkah ayah Darwin memverifikasi apakah orang tuanya benar-benar mencuri rahasia militer? Dia menerima bukti palsu, tanpa pandang bulu menghukum orang lain. Asal ada kambing hitam, tidak peduli apakah benar adalah mata-mata. Epa memeluk Sandoro, menangis juga tertawa. "Kakek, bukannya kamu mengatakan bahwa kamu paling mencintai Epa?
Lalu, kenapa kamu rela meninggalkan Epa? Kakek, kamu bicaralah. Kamu beritahu Epa. Kamu sedang menakuti Epa, bukan? Sebenarnya, kamu baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa. Kakek, kamu bukannya mengatakan ingin membawa Epa meninggalkan kota Pasir Bumi. Selama kamu bangun, kemanapun kamu ingin pergi, Epa ada bersamamu. Kakek, kamu jawab Epa. Kamu tidak bicara. Epa benar-benar takut, sangat takut. Kakek, apa kamu marah pada Epa?